Siswa sekalian, kali ini kita akan masuk ke dalam konsep mol. Pembahasan kita ini tentang konsep mol, di mana konsep mol itu menyatakan suatu jumlah zat. Jumlah mol bisa terkait dengan jumlah partikel, kemudian massa, kemudian volume gas, dan molaritas atau satu persatu akan kita bahas. Yang pertama, hubungan mol dengan jumlah partikel atau X. Bagaimana hubungannya? Yang pertama, bahwa jumlah partikel itu dirumuskan dengan N dikali L. 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, atau yang disebut sebagai bilangan Avogadro atau disimbolkan dengan L, yang artinya dalam 1 mol zat terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ingat bahwa partikel itu bisa dalam bentuk atom, molekul, ataupun ion. Sebagai contoh, 1 mol Cu yang merupakan suatu atom itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom Cu. Kemudian yang berbentuk molekul yaitu 1 mol H2O itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Kemudian 1 mol Cl negatif itu juga sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 ion Cl. Bagaimana hubungan mol dengan massa? Meski jumlah molnya sama, tetapi massanya tentu berbeda tergantung pada jenisnya. Itu sudah dibahas pada SMK. Kemudian massa molar sama dengan massa yang dimiliki oleh 1 mol zat. Untuk partikel berupa atom, massa molar bisa dicari dengan sama dengan AR. Ya, untuk partikel berupa atom, massa molarnya sama dengan AR gram per mol. Dan untuk partikel yang berupa senyawa atau molekul, bisa kita sebut massa molarnya sama dengan MR gram per mol. M bisa dirumuskan bahwa N itu sama dengan N dikali massa molar. Maka M sama dengan mol dikali AR atau massa sama dengan mol dikali MR, di mana M itu merupakan massa, N itu jumlah mol, kemudian MR sama dengan massa molar atau sama dengan AR atau MR dengan satuan gram per mol. Bagaimana hubungan mol dengan volume gas? Volume tiap mol gas disebut volume molar atau PM. Besar PM atau volume molar tergantung pada suhu dan tekanan yang dirumuskan dengan P sama dengan N dikali PM. P itu sama dengan volume gas, N jumlah mol, PM sama dengan volume molar yang memiliki satuan liter per mol. Molar bisa ditentukan berdasarkan satu dalam keadaan STP atau standar temperatur and pressure. Pada suhu 0 derajat Celcius maka tekanan sama dengan 1 atm. Pada keadaan STP, volume molar sebesar 22,4 liter per mol. Yang kedua, saat keadaan RTP atau room temperature and pressure atau pada suhu kamar, itu suhu 25 derajat Celcius, itu maka tekanan sama dalam tekanan 1 atm. Pada keadaan RTP, volume molar sebesar 24 liter per mol. Yang ketiga, dalam keadaan tertentu dengan tekanan dan suhu di luar keadaan STP dan RTP, volume gas ditentukan dengan persamaan PV sama dengan nRT, di mana V volume gas, N jumlah mol, R tetapan gas atau sama dengan 0,082
liter ATM per mol kali Kelvin. Dengan T suhu mutlak gas dan P adalah tekanan gas. Pada keadaan yang mengacu pada keadaan gas lain, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas hanya bergantung pada jumlah molnya, atau dirumuskan dengan I1 per V2 sama 1 per N2 dengan keterangan dari Bagaimana dengan konsentrasi larutan? Yang kedua, konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan itu sama dengan kepekatan, yaitu jumlah relatif antara pelarut dan zat terlarut. Larutan yang mengandung sedikit zat terlarut disebut larutan encer. Dan keadaan yang kedua, larutan yang mengandung banyak zat terlarut disebut larutan pekat. Konsentrasi larutan berhubungan dengan yang pertama, kemolaran, yang kedua, kemolalan, yang ketiga, fraksi mol, yang keempat, persen massa, yang kelima, persen volume. Kita bahas satu persatu kaitan konsentrasi larutan berdasarkan kemolaran, kemolalan, fraksi mol, persen massa, dan persen volume. Yang pertama, kemolaran. Apa itu kemolaran? Itu adalah jumlah mol zat yang terlarut dalam tiap liter larutan. Dengan rumus M sama dengan N per V atau M sama dengan massa per mR dikali 1 per I. Dengan keterangan M itu sama dengan molaritas, N jumlah mol, V volume larutan, mR massa molekul relatif. Yang kedua, kemolalan atau yang sering disingkat dengan M kecil. Itu adalah menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan, yang dirumuskan dengan M kecil sama dengan N per P atau M sama dengan massa per mR dikali 1 per P. Dengan M itu molalitas, itu mol per kilogram, dengan N jumlah mol, satuan mol, kemudian P massa pelarut dalam satuan kilogram. Yang berikutnya fraksi mol. Fraksi mol itu apa? Perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan, yang dirumuskan dengan fraksi mol pelarut sama dengan mol pelarut per mol pelarut ditambah mol zat terlarut. Dan fraksi mol zat terlarut itu sama dengan mol zat terlarut per jumlah mol zat pelarut ditambah mol zat terlarut, di mana XP atau fraksi mol pelarut ditambah XT fraksi mol terlarut itu sama dengan 1, tidak lebih besar atau tidak lebih kecil. Di mana XP fraksi mol pelarut, XT fraksi mol zat terlarut, NP mol pelarut, NT mol zat terlarut. Yang berikut persen massa. Apa itu persen massa? Itu bisa dihitung dengan rumus massa zat terlarut per massa larutan dikalikan dengan 100%. Bagaimana menghitungkan persen volume? Persen volume sama dengan volume zat terlarut per volume larutan dikali 100%. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa tinggalkan komentar bisa dalam bentuk pertanyaan dan lain-lain, dan boleh di subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.